Kan Orde Lama ya. Saya hanya baca di buku memoirnya Mang Ayat Rohedi bagaimana dia secara tidak sengaja ikut demo di dekat istana, kemudian di situ Arif Rahman tertembak. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai radio itu. Saya dengar juga katanya dulu di Student Center di Salemba justru itu situ ada radio. Yang maksud Pak Salita itu ya radio yang mana gitu. Karena katanya itu perintis dari radio-radio swasta di Indonesia. Ya, Terima kasih. ya, begini, radio itu ada dua. Ada radio dengan pemancar besar yang saya bilang tadi di sekarang Balai Sudirman sudah digusur gedungnya, sebab itu kemudian jadi Bais pindah di daerah apa itu? Kalibata gitu ya. Nah, itu dibeli, saya udah bilang tadi, untuk menjam radio Malaysia. So radio Malaysia itu luar biasa di kuatnya pemancarnya. Lalu pemerintahan Bung Karno itu membeli pemancar yang kuat, sedemikian kuat sehingga pelaut-pelaut Indonesia yang di Ceylon, Sri Lanka itu bisa mengikuti perkembangan lewat radio itu. Lalu mula-mula radio itu yang mempelopori adalah anak-anak ITB. Lalu kemudian berkembang, itu adalah cikal bakal radio swasta sekarang. Karena kemudian dalam perkembangannya orang melihat bisa dapat duit, iklan kan, lalu diambil alih oleh kapitalis. Nah, itulah sekarang yang menjadi radio-radio swasta. Sebenarnya ada ide anak-anak Bandung mau bikin televisi, mereka bisa bikin. Tapi lalu bilang, ya bagaimana penyiarnya? Kan tampangnya kelihatan, bisa ditangkap. Ada yang bilang, kita pakai topeng aja. Macam-macam ide. Nah, saya kemudian setelah dalam proses war of attrition antara anti komunis dengan Bung Karno. Sebab ini kan PKI itu tidak melawan lagi. Satu Gestapo hilang mereka 1 Oktober. Jadi persoalan berlarat-larat antara kekuatan anti komunis, tokoh utamanya Angkatan Darat, pendukungnya orang-orang Islam, mahasiswa yang paling besar kan HMI, paling besar ya waktu itu. Lalu mulai berkembang radio. Radio pertama di UI itu dibikin di Fakultas Teknik. Saya masih ingat sekarang di bank. Insinyur siapa sih namanya itu? Tahalea namanya. Yos Tahalea. Sekarang namanya, nama keluarganya ganti. Luhukai. Dia bikin radio, dia nggak tahu bagaimana. Ini apa yang mau disiarkan. Dia panggil saya, Pak Salim, bicara apa aja dah. Jadi saya lah yang menjadi pengisi radio itu. Kemudian berkembang Yon itu, kan ada resimen Arif Rahman Hakim, masing-masing bikin radio. Tapi akibatnya kacau. Kenapa? Pesawat dari Singapura nggak bisa mendarat. Betul itu. Karena frekuensi untuk radio penerbangan dipakai oleh anak-anak itu. Akibatnya Amir Mahmud memerintahkan Kodam mengadakan operasi. Ditangkepin anak-anak itu. Mereka pakai alat keliling kota dan bisa nangkep, oh di sini ada pemancar. Datang, ditangkep. Jadi tugas saya waktu itu Biro Penerangan kami pusat, ya tugas kami adalah membujuk Kodam supaya anak-anak itu dilepas. Begitulah. Saya masih ingat ada pejabat Kodam yang namanya Urip Widodo. Kita ke Pak Urip aja, Pak Urip gimana tuh teman kita? Kan nggak jahat tuh Pak Urip, keluar. Tapi tidak sepengetahuan Amir Mahmud. Karena Amir Mahmud waktu itu dianggap Soekarnois. Orang yang paling keras menghadapi Amir Mahmud, Kemal Idris. Apa itu Jenderal Tubapi? 7 bahan pokok. Ya. Jadi katanya Pak Amir itu, Amir Mahmud almarhum, itu dia hafal itu 7 bahan pokok indoktrinasi. Jadi teman-temannya jenderal kesel ngelihatnya. Begitu. Ya kali itu yang saya bisa jawab. Mengenai demo-demo di bahwa UI jadi pusat demo mahasiswa. Oh iya, Anda jangan lupa, the only university in Jakarta at that time was UI. Menjadi mahasiswa UI itu luar biasa. Yang lain itu UI bagian Kristen, UI bagian Ibnu Khaldun. Mahasiswa itu universitas itu adalah UI. Jadi demo itu berpusat dari UI. Tapi kemudian kan sudah mulai menyebar. Kita tidak lagi leading. Itu tanda bahwa Indonesia ini sukses. Universitas swasta sudah bagus.
Dulu ada universitas, Anda tahu, tapi saya nggak sebutkan namanya. Itu yang mendirikan itu, stempel sekolah itu dibungkus sapu tangan, ditaruh di celana. Jadi kalau ada apa-apa, buka, ikat sapu tangan, stempel. Nggak ada gedungnya. Sekarang gedungnya megah. Jadi semua itu menurut saya menunjukkan more or less, kita setuju ada atau tidak, itu adalah akibat dari suksesnya pembangunan Orde Baru. Harus kita akui. Ketika saya di dalam diskusi kami Institut Peradaban bicara fenomena Jokowi, saya bilang jangan lupa Soeharto. Soeharto mempunyai peranan besar di dalam perubahan masyarakat Indonesia, tumbuhnya kelas menengah. Unfortunately, Soeharto tidak menyadari itu. Dia tetap bertekad untuk berkuasa lama. Padahal masyarakat sudah berubah. Karena itu ketika terjadi reformasi, siap kita untuk mengembangkan demokrasi. Paling sedikit coba bandingkan Mesir dan Thailand. Reformasi kita usianya berapa? 14-15 tahun. Oke? Dan tidak terjadi apa-apa. Bahwa carut marut, ya itu peradaban kita masih rendah. Tidak berarti kita harus kayak DPR itu, mundur, mencabut hak rakyat untuk memilih. Padahal mestinya mereka diberi kesempatan, diperbaiki, bukan dicabut. Gitu loh. Karena terbukti jalan kok demokrasi ini, jalan carut marut, yang peradabannya rendah. Ya mau apa? Kita harus berjuang untuk memperbaiki, bukan membubarkan.